Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Alsia Suendi dengan NIM 432240100126. Perkenalkan, nama saya Laura Makaro dengan NIM 432240101147. Perkenalkan dengan saya Nabila Nurzahra dengan NIM 432240101145. Perkenalkan, dengan saya Nadina Raya Aufadira dengan NIM 432240101149. Perkenalkan, saya Nadia Nur Fatmasari dengan NIM 432240101034. Perkenalkan, nama saya Isra Triviani Tirta dengan nomor NIM 432240101013. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari tugas yang telah diberikan oleh Ibu Retno. Pada soal nomor 1 ini, Wati membeli mangga dan durian. Nilai guna total dari memakan masing-masing buah tersebut adalah seperti tabel di bawah ini. A. Tentukan nilai guna marginal dari memakan durian dan mangga. Pada kolom mangga ini, jumlah mangga yaitu 1. Total utility-nya adalah 250. Untuk mencari marginal utility-nya yaitu 250 dikurang dengan 0, maka didapat yaitu 250. Hasil marginal utility-nya yaitu 250. Pada jumlah kedua, total utility-nya yaitu 460. Maka untuk mendapatkan marginal utility-nya yaitu 460 dikurang dengan 250. Hasilnya yaitu 210. Maka marginal utility-nya yaitu 210. Begitupun sampai jumlah yang keenam. Pada kolom durian, jumlah ke-1 yaitu total utility-nya adalah 370. Maka untuk mencari marginal utility-nya adalah 370 dikurang 0. Maka hasil yang didapat adalah 370. Kemudian pada jumlah kedua, total utility-nya adalah 650. Untuk mendapatkan hasil marginal utility-nya yaitu 650 dikurang dengan 370. Hasil yang didapat adalah 280. Begitupun dengan jumlah ke-6. Maka kepuasan konsumen yaitu pada jumlah ke-4 dengan marginal utility 130. Saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 1B. Misalkan harga mangga dan durian masing-masing adalah 500. Berapakah jumlah durian dan mangga yang akan dibelinya apabila uang yang akan dibelanjakan adalah sebanyak 3.500? Jadi untuk mengetahui berapa jumlah buah yang dapat kita beli dengan uang 3.500, dengan cara 3.500 dibagi 500 sama dengan 7. Yang artinya dari uang 3.500 kita bisa membeli 7 buah. Kepuasan maksimum akan diperoleh apabila yang dibeli adalah lebih banyak mangga daripada durian, karena satu unit durian akan memperoleh nilai guna marginal yang lebih tinggi daripada satu unit mangga dengan mengeluarkan uang yang sama besarnya. Oleh karena itu, mangga 4, durian 3, sama-sama dikali dengan 500, hasilnya 2.000 ditambah 1.500, 2.000 ditambah 1.500 sama dengan 3.500. Jadinya uang 3.500 itu, dari uang 3.500 kita dapat membeli 4 mangga dan 3 durian. Yang berikutnya itu ada soal 1C. Jadi di 1C ini kita diminta untuk lukiskan grafik nilai guna total dan marginal untuk buah durian dan mangga. Nah, jadi di sini tuh ada yang pertama tuh ada mangga. Ini tuh ada kurvanya total utility sama marginal utility-nya dari buah mangga yang diambil dari data sebelumnya. Nah, yang ini pun durian yang diambil dari data sebelumnya, total utility dan marginal utility-nya.
Selanjutnya di sini ada soal nomor 2 yang diberikan perintah bahwa dibilang seorang konsumen ingin membeli makanan dan pakaian untuk dirinya dan keluarganya dengan harga makanan adalah 600 dan sehelai pakaian seharga 6.000. Nilai guna total yang diperoleh dari mengonsumsi pakaian dan makanan adalah seperti tabel berikut. Yang pertama, kita diminta untuk menghitung nilai guna marginal untuk makanan dan pakaian pada berbagai unit barang. Lalu di sini kita bisa tahu pada makanan dengan harga 600, pada jumlah yang pertama itu total utility-nya itu 600. Dan marginal utility-nya kita dapat dari 600 dikurang 0, sama dengan 600. Lalu pada jumlah yang kedua, kita bisa lihat total utility-nya yaitu 1100. Maka marginal utility dari jumlah kedua yaitu 1100 dikurang dengan 600. Hasilnya yaitu 500. Begitupun seterusnya. Lalu kita bisa lihat pada bagian makanan, MU per P-nya itu sebagai keseimbangan atau kepuasan maksimalnya. Di sini kita lihat bahwa jumlah pertama itu dari makanan itu harganya 600. Maka MU per P-nya yaitu 600 dibagi dengan 600. Hasilnya 1. Lalu pada jumlah yang kedua, MU per P-nya yaitu 500 dibagi dengan 600. Hasilnya 0,833. Begitupun seterusnya. Dan di bagian pakaian, kita juga bisa menggunakan cara yang sama, yaitu pada jumlah yang pertama, total utility-nya itu 14.000. Lalu marginal utility-nya kita dapat dari 14.000 dikurang 0. Maka hasilnya yaitu 14.000. Lalu pada jumlah yang kedua, itu total utility-nya adalah 24.000. Maka 24.000 itu dikurang 14, hasilnya adalah 10.000 untuk marginal utility-nya. Begitupun dengan MU per P-nya, yaitu pada jumlah yang pertama, 14.000 ini dibagi dengan 6.000. Hasilnya 2,33. Begitupun seterusnya. Maka didapatinya kepuasan maksimalnya itu pada makanan 5 dan pakaiannya yang berjumlah 4. Dengan hasil kepuasan maksimal MU per P-nya itu 0,33. 2.2. Misalkan pendapatan konsumen adalah 27.000, apabila semua pendapatan tersebut dibelanjakan, berapa banyak makanan dan pakaian yang akan dibelinya untuk memaksimumkan kepuasannya? Next. Apabila seseorang mengkonsumsi banyak barang, cara pemaksimuman kepuasan adalah marginal utility A bagi price A sama dengan marginal utility B bagi price B. Di sini ada tabel yang sama dengan 2.1. Next. Dari tabel sebelumnya dapat dilihat bahwa maksimum kepuasan dicapai pada saat 5 makanan dan 4 pakaian dibelanjakan sama dengan 27.000. Makanan jumlah 5 kali 600 sama dengan 3.000. Pakaian jumlah 4 kali 6.000 sama dengan 24.000. Hasilnya sama dengan 27.000. Oke, dari selanjutnya itu ada nomor 2.3. Misalkan pendapatan konsumen itu adalah 38.500 dan harga pakaiannya meningkat menjadi 12.000. Gabungan makanan dan pakaian yang bagaimanakah perlu dibelinya untuk memaksimumkan kepuasannya? Berapakah sisa pendapatannya yang dapat ditabung? Lalu di sini disajikan tabel dengan makanan yaitu 600. Pada jumlah yang pertama, makanannya itu total utility-nya 600 dan marginal utility-nya didapat dari total utility yang 600 dikurang 0 menjadi 600. Lalu MU per P-nya didapat dari marginal utility-nya yaitu 600 dibagi dengan price atau harga yaitu 600 dengan total jadinya yaitu 1. Lalu jumlah yang kedua pada makanan, total utility-nya 1100.
Lalu marginal utility-nya, yaitu 500, didapat dari 1100 dikurang dengan 600, jadinya 500. Lalu MU per P-nya itu didapat dari marginal utility pada jumlah yang kedua, yaitu 500, dibagi dengan harga makanannya, yaitu 600. Jadinya 0,83. Begitupun seterusnya. Itu pun dapat dipakai pada bagian pakaian. Dan dapat disajikan dalam tabel ini, dapat kita lihat bahwa maksimum kepuasan itu didapat pada saat makanannya 2 dan pakaiannya juga 2. Lalu ada 2 kemungkinan nih di sini. Di kemungkinan kedua, itu kita dapat lihat bahwa makanannya itu dengan jumlah 4 dan pakaiannya dengan jumlah 3 itu juga dapat mencapai kepuasan maksimal yang sama. Jadi dapat kita ambil kesimpulan yaitu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu apabila konsumen ingin membelanjakan sebagian besar pendapatannya, maka 4 dikali dengan 600 sama dengan 2.400, yaitu bagian dari makanan. Lalu 3 dikali 12.000 sama dengan 36.000, yaitu bagian pakaian. 36.000 ditambah 2.400, yaitu jadinya totalnya adalah 38.400. Jadi, sisa pendapatannya yang dapat ditabung adalah 100. Lalu, kemungkinan yang kedua yaitu apabila konsumen hanya ingin membelanjakan sebagian kecil saja pendapatannya, maka makanannya itu kita ambil 2, lalu dikali dengan 600 harganya, sama dengan 1.200. Lalu pada pakaian, kita ambil jumlahnya 2, dikali 12.000, maka jumlahnya jadinya 24.000. Di total menjadi 25.200. Jadi, sisa pendapatannya yang dapat ditabungkan adalah 13.300. Next. Di sini ada daftar pustaka yaitu dari Sadono Sukirno, Mikroekonomi, Teori Pengantar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.